Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah biopsikologi. Pada sesi kali ini kita akan membahas materi tentang keterjagaan dan tidur. Kita awali dengan membahas siklus endogenous. Endogen. Apa yang dimaksud dengan endogen adalah sesuatu yang dihasilkan oleh tubuh kita terlepas dari faktor lingkungan. Dalam keseharian kita mengetahui ada istilah siklus tahunan, ya itu kan terjadi di luar, ya di lingkungan kita, misalnya musim, ya 4 musim, ya musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Ini namanya siklus eksternal. Kemudian di tubuh kita ternyata ada yang namanya siklus, ya ini dikenal dengan istilah ritme sirkadian. Ritme sirkadian ini mengacu kepada keterjagaan dan tidur, kemudian juga sekresi hormon, kemudian aktivitas kita yang dikaitkan dengan perilaku makan, pagi, siang, malam, itu kan ada frekuensi. Ini tubuh kita melakukan ritmenya terkait dengan aktivitas tersebut. Kemudian juga dikaitkan dengan suhu tubuh, bagaimana di dalam tubuh kita ada yang namanya termoregulator. Jadi internal sifatnya, terlepas dari faktor lingkungan. Kita bahas mengenai ritme terjaga dan tidur. Manusia memiliki ritme sirkadian yang mengontrol keterjagaan dan tidur. Richter 1967 menyatakan bahwa otak manusia menghasilkan suatu ritme tersendiri yang dikenal dengan istilah jam biologis. Jam biologis ini diatur di otak kita, yaitu di suprachiasmatic nucleus, ya, yang berada di hipotalamus. Suprachiasmatic nucleus atau SCN ini jika mengalami kerusakan maka akan terlihat dampaknya. Ritme menjadi tidak konsisten, ritme sirkadian individu itu menjadi tidak konsisten, tidak sinkron dengan pola gelap-gelap dan terang, atau boleh juga kita istilahkan siang dan malam, karena faktor terang ini berpengaruh. Kemudian tadi dijelaskan SCN mempengaruhi ritme terjaga dan tidur, ternyata tidak bekerja sendiri. SCN di sini mengontrol aktivitas area tertentu di otak kita, yaitu kelenjar pineal. Pada gambar bisa diamati, di sini SCN tadi berada dekat dengan hipotalamus. Kemudian di sini ada yang namanya optik chiasma. Mungkin ada masih ingat ketika belajar sistem visual, optik chiasma ini, ya, persilangan jalur neural yang nanti akan diproyeksikan menuju retina. Ini dia yang namanya kelenjar pineal di bagian temporal, ya, kalau kita lihat dari sisi samping. Nah, kelenjar pineal ini menghasilkan hormon namanya hormon melatonin yang dihasilkan 2 jam sebelum tidur. Jadi kalau rata-rata orang tidur jam 10 malam, maka melatonin ini aktif atau tinggi produksinya atau sekresinya pada jam 8. Jam biologis manusia rata-rata di rentang 24 sampai 25 jam. Bisa juga menyesuaikan sehingga kalau dilihat rentangnya bisa lebih pendek, yaitu 22 jam atau bahkan sampai 28 jam. Kenapa bisa lama? Misalkan di sini sangat dipengaruhi oleh cahaya terang. Misalkan di negara-negara 4 musim, pada musim panas itu terangnya jauh lebih panjang. Misalkan dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam masih terang. Bisa dibayangkan, ya, ketika kondisi terang ini sebenarnya tubuh sudah harus istirahat normalnya, misalnya jam 9, tapi masih terang. Ini yang mengakibatkan ada pergeseran dari jam tidur seseorang, dan ini boleh dikatakan jam biologis manusia menjadi lebih panjang. Jam biologis ini perlu diriset. Riset itu seperti dikembalikan ke awal. Nah, ini dipengaruhi oleh cahaya dan terang. Efek cahaya itu terkait aktivitas individu. Bagaimana dengan orang buta? Gak bisa melihat dan tidak bisa tahu bahwa di luarnya kondisi terang. Nah, ini memang berakibat pada orang-orang buta ini biasanya mereka memang mengalami kesulitan atau ada gangguan terkait dengan jam biologis ini. Bagaimana kita bisa men-setting atau merisetnya? Itu biasanya memang ada aktivitas-aktivitas tertentu. Hal ini juga dipengaruhi oleh kebisingan atau lingkungannya terlihat berisik, itu juga pasti mempengaruhi pola makan, ritme makan. Kemudian juga aktivitas olahraga dan suhu juga mempengaruhi. Jam biologis kita, ya, pada manusia itu bisa terganggu, ya. Nah,
ada dua jenis aktivitas yang terlihat sekali efeknya terkait dengan jam biologis. Pertama adalah jet lag. Itu biasanya orang yang menjalani penerbangan yang jauh yang berakibat adanya perubahan zona waktu. Yang kedua adalah shift pekerjaan. Orang-orang yang bekerja harus aktif di tengah malam sementara orang istirahat. Nah, orang-orang yang bertugas di shift malam ini dia tetap terjaga. Misalkan pada jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Dia harus terjaga terus gitu ya. Nah, tentu akan berpengaruh pada jam biologisnya. Kita lihat, kita amati di sini. Nah, ini terjadi nih ya pada orang-orang melakukan perjalanan yang jauh. Kita contohkan di sini. Misalkan seseorang itu berada di New York, dia akan melakukan perjalanan ke Paris. Kalau diamati di sini perbedaan waktu New York dan Paris sekitar 6 jam. Ketika di New York jam 9 malam, maka Paris jam 3 dini hari. Sesungguhnya di Paris pada saat dia sampai itu jam 9 pagi. Ya, tubuh individu yang sedang menjalani perjalanan ini menganggap harusnya istirahat tadi ketika berangkat jam 9 malam. Jadi internal tubuh menganggap saat sampai di Paris itu jam 3 pagi, masih perlu tidur, sementara di Paris jam 9 pagi. Jadi tidak sinkron situasi internal dengan kondisi terang di luar. Kondisi ini menyebabkan individu harus beradaptasi. Orang tersebut harus beradaptasi dengan situasinya, tentu saja akan bisa menyebabkan kondisi stres karena dia nggak bisa istirahat sesuai ritme tubuhnya. Kondisi stres ini bisa menyebabkan aktivitas dari endokrinnya mensekresikan glukokortikoid lebih banyak. Salah satu hormon yang signifikan itu adalah kortisol. Jadi kortisol meningkat secara terus-menerus. Nah, ini yang mengindikasikan bahwa individu mengalami stres. Hasil riset menjelaskan misalnya pramugari yang biasa melakukan perjalanan jauh, perbedaan zona waktu, kondisi ritme jam biologisnya tidak sesuai dengan kondisi sekitar atau situasi di lingkungan, bisa jadi mengalami jet lag terus-menerus, kemudian stres, kortisolnya meningkat, maka ada indikasi pramugari itu mengalami penurunan memori dalam jangka waktu yang lama karena kortisol yang berlebihan akan merusak dendrit dari hipokampus. Hipokampus kan berperan terkait dengan fungsi memori. Jadi itu kaitannya dengan penurunan. Apa fungsi tidur? Tidur dikaitkan dengan ada proses recovery. Kita perlu tidur karena ada tahapan di mana tubuh kita memulihkan kondisinya. Ini akan terasa ketika seseorang sedang sakit. Kemudian fungsi lain, kondisi tidur itu akan memicu pertumbuhan pada anak-anak. Yang ketiga sebagai konservasi energi selama beraktivitas di siang hari yang mungkin tidak efisien. Ini fungsi tidur kita lihat. Sebelum kita bahas mengenai tahapan tidur, kita coba lihat dulu apa yang dimaksud dengan gelombang otak. Otak kita memiliki aktivitas elektrik. Aktivitas elektrik di otak kita bisa kita ukur dengan menggunakan perangkat elektroencephalogram atau EEG. Ini ditemukan oleh Hans Berger sudah cukup lama, 1929. EEG ini sangat bermanfaat. Kita menjadi tahu gelombang otak, kemudian tahu frekuensi, amplitudo, kemudian juga ada getaran, ada perbedaan. Ini kita bisa amati. Gambar ini bisa kita lihat contoh dari perangkat EEG. Ini adalah perangkat EEG yang sudah modern karena tidak perlu lagi satu-satu elektrod itu ditempelkan di kulit kepala seseorang, tapi sudah otomatis dengan scope atau seperti topi ini udah banyak sekali. Mungkin ada puluhan elektroda yang menempel yang akan menangkap sinyal-sinyal elektrik di korteks cerebral manusia. Kemudian ini ada berbagai jenis gelombang otak yang ada pada manusia. Di sini ada gelombang gamma, beta, alfa, theta, dan delta. Bicara mengenai gelombang otak ini, sebenarnya itu artinya kita berbicara gelombang yang paling dominan. Misalnya kita bicara mengenai gelombang gamma, bukan berarti pada situasi atau kondisi itu individu tidak memunculkan gelombang yang lain, tapi gelombang yang paling dominan pada saat itu. Gelombang ini akan berbeda-beda terkait frekuensinya. Itu bisa terkait dengan kesadaran seseorang. Fase sadar atau fase rileks, fase tidur ringan, fase tidur nyenyak, bahkan fase-fase dengan aktivitas emosi yang tinggi seperti panik, takut, cemas, dan sebagainya. Kita lihat satu persatu.
Gelombang gamma. Gelombang gamma itu frekuensinya antara 25 sampai 40 Hz. Bicara gelombang artinya kita bicara ada frekuensi, berarti ada juga amplitudonya. Nah, ciri dari gelombang gamma di sini, aktivitas mentalnya tinggi, tingkat keterjagaannya tinggi sekali. Kemudian kesadaran penuh. Kapan ini terjadi? Nah, biasanya pada saat seorang mengikuti lomba. Lomba apa? Macam-macam. Bisa lomba bermain catur, lomba mengikuti olimpiade gitu ya, yang terkait akademik, kemudian pertandingan terkait dengan olahraga, atau kondisi-kondisi emosi yang sangat tinggi, muatan emosinya seperti marah, panik, takut, biasanya pada rentang frekuensi gelombang gamma. Kemudian gelombang beta dengan rentang frekuensi 12 sampai 25 Hz. Ini terjadi pada saat kondisi terjaga. Kemudian biasanya terkait dengan aktivitas sehari-hari yang menuntut logika atau analisa tinggi. Ya, ketika kita belajar memahami suatu situasi, artinya kita membaca, kita pahami ya, seperti apa ini masuk pada rentang gelombang beta. Gelombang beta memungkinkan seseorang memikirkan sampai 9 objek secara bersamaan. Jadi lumayan besar ya kapasitas aktivitas seseorang di gelombang beta ini. Berikutnya gelombang alfa, frekuensi antara 8 sampai 12 Hz. Di sini dominansi pada saat tubuh dan pikiran dalam keadaan rileks, namun masih dalam kondisi yang waspada. Misalnya kapan? Saat kita membaca, menulis, atau berdoa, atau kita fokus pada satu objek. Jadi sedikit lebih rendah nih dibanding gelombang beta tadi. Yang berikutnya theta ya, frekuensi antara 4 sampai 7, dominan pada saat kita kondisi tidur. Tidur disertai dengan mimpi. Frekuensi ini menandakan aktivitas pikiran bawah sadar. Jadi mulai ada indikasi bahwa kesadarannya sangat menurun. Kemudian delta ini lebih rendah lagi, 0,5 sampai 3 Hz. Saat tidur lelap tanpa mimpi. Lelap berarti kita biasanya tidak sensitif dengan stimulus yang ada di luar. Tahap istirahat bagi tubuh dan pikiran di mana tubuh melakukan penyembuhan. Jadi saat tidur. Ini gambaran dari masing-masing gelombang otak. Kita bisa amati perbedaannya. Misalnya di gelombang gamma terlihat frekuensi tinggi. Berarti kondisi dalam keadaan awareness. Awareness itu kesadaran penuh. Alertness, beta alert ya, waspada. Kemudian alpha relax ya, dominansinya relax. Theta kondisi di sini disebut tired ya, kondisi orang dalam keadaan istirahat, jadi ini tidur ringan lah. Kemudian masuk ke delta, tidur lelap. Kemudian masuk kepada tahapan tidur ya, tadi udah jelaskan ya manfaat tidur. Di sini ada dua kategori, ada yang diistilahkan non REM dan REM, non rapid eye movement, dan yang satunya adalah rapid eye movement. Non rapid eye movement atau slow wave, gelombang yang lambat. Tahap 1, tidur paling ringan, tengah sadar. Tahap 2, tidur lebih dalam. Dan 3-4 adalah tidur paling dalam atau tidur nyenyak. Pertama itu tidur non-REM. Tahap 1, cirinya adalah irregular, tidak beraturan. Gelombangnya tidak beraturan. Ada geriginya, gelombang dengan voltase rendah. Kemudian aktivitasnya tinggi, namun perlahan itu decline, menurun. Tahap 1, yakni ke tahap orang mulai masuk tahap tidur. Tahap 2, ciri gelombangnya ada sleep spindles. Sleep spindle itu terlihat sekitar setengah detik, ada frekuensi yang cukup tinggi, 12 sampai 14 Hz. Ada lagi ciri berikutnya ada K kompleks, itu gelombang negatif amplitudo tinggi yang kemudian diikuti oleh gelombang positif yang lambat. Tahap 3 dan 4 slow wave, ini area yang tadi ya, dimana orang sudah masuk fase tidur, dimana gelombang amplitudonya besar. Tengah aktivitas adalah gelombang lambat pada tahap 4. Tidur lebih dalam, deep sleep, kemudian rendah respon atau mereka atau individu di tahap ini tidak responsif ya terhadap stimulus dari luar. Kemudian setelah sekitar 60 sampai 90 menit sejak seseorang tadi mulai masuk fase tidur, siklus kembali dari tahap 4, 3, 2, kemudian masuk tahap REM. Jadi ini siklus, nanti balik lagi. Kita lihat nanti ada gambarnya ya. Kemudian masuk tahap REM. Apa itu tahap REM? Di sini dicirikan bahwa gelombang EEG-nya cepat, voltase rendah, juga irregular. Fase REM ini dikenal juga dengan istilah paradox sleep, karena paradoks kontradiksi, misalnya dianggap sebagai tidur yang lelap, tapi sebenarnya di fase REM juga kalau dilihat gelombangnya juga ada light sleep. Nah, itu yang disebut sebagai paradoks. Di sini terjadi karena eye movement, jadi gerakan mata terlihat cepat
Kemudian ada postural muscle paralysis. Jadi kelumpuhan otot, tidak bisa menggerak tubuh gitu ya. Nah, ini terjadi di tahap REM. Ciri fisiologisnya jantung, tekanan darah, dan pernafasan itu tidak teratur. Kemudian aliran darah ke otak bertambah dan otot-otot mengendor. Selama tidur REM itu lebih kurang 15-20 menit terjadi banyak mimpi. Oleh karena itu dikenal juga dengan tidur mimpi gitu ya, REM ini. Tapi tidak semua yang melewati fase REM itu bermimpi. Nah, ini gambarannya. Kita lihat dari berbagai tahap itu perbedaan gelombang. Dari gambar ini ada 3 ya kelompokannya. Anda bisa lihat bahwa yang berwarna biru gelap ini adalah sinyal yang dihasilkan oleh EEG terkait gelombang elektrik otak. Kemudian yang merah itu adalah sinyal dari aktivitas gerakan mata. Ini terlihat sekali di fase REM, eye movement-nya terlihat aktivitasnya tinggi sekali. Kemudian kita juga lihat pada tahap 2 ada ciri spindle dan K kompleks. Terlihat di ciri gelombang di K kompleks ini terjadi lonjakan. Frekuensi cukup tinggi 12-14 tapi hanya sekitar 0,5 detik. Gelombang 3 dan 4 ini mulai masuk fase tidur, slow wave. Jadi gelombangnya lambat di sini. Itu perbedaannya kalau kita amati dari sinyal EEG. Tahap tidur itu berulang sepanjang malam, di mana di awal malam itu lebih banyak tahap 3 dan 4 dan sedikit tahap REM. Sedangkan larut malam, tengah malam jam 2 ke atas berikutnya, di mana lebih banyak REM dan lebih sedikit tahap 3 dan 4. Ini fase misalkan seseorang tidur selama 8 jam. Selama 8 jam dan kita amati pada 1 jam pertama sudah masuk deep sleep. Di stage 4 berarti sudah masuk gelombang yang lambat. Deep sleep berarti sudah masuk gelombang delta. Tentu saja diawali di sini ya. Misalnya awal ketika masih bangun, masuk tahap 2, tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan masuk tahap 4. Kemudian perlahan naik lagi stage 3, tahap 3, tahap 2, masuk ke fase REM setelah sekitar 2 jam ya. Fase REM tadi selama berapa menit? Cuma 15 menit ya, sekitar 15-30 menit. Kemudian masuk lagi fase 2, fase tahap 3, tahap 4 ya, demikian seterusnya. Nanti sebenarnya kalau diteruskan lagi menjelang seseorang bangun itu ada fase di mana gelombang delta itu berarti deep sleep, ada deep sleep lagi sebenarnya. Ini di gambar yang lain bisa ditemukan, artinya orang dalam kondisi yang tidur lelapnya menjelang bangun itu benar ada. Oleh karena itu wajar ketika jam 4 pagi rasanya orang terlelap, fasenya berada di gelombang lambat atau fase deep sleep. Sekarang kita bahas mengenai keterjagaan dan keterbangkitan. Struktur di otak kita yang berperan yang dikaitkan dengan tidur, ada SCN, kemudian ada kelenjar pineal yang menghasilkan melatonin. Dalam hal terkait keterjagaan ada beberapa struktur yang terlibat dari hasil percobaan. Ketika hewan percobaan itu dirusak bagian reticular formation-nya, mengakibatkan hewan tersebut tidur sepanjang waktu. Jadi ini dikaitkan dengan fungsi reticular formation, yaitu struktur di midbrain yang memanjang dari medula menuju forebrain. Kemudian struktur lain yang terlibat di dalam tahapan apakah terjaga ataupun tidur itu adalah locus coeruleus, struktur kecil di bawah pons. Coba dicek lagi gambar pons itu adalah bagian dari brainstem, hindbrain. Bagian ini bisa memunculkan ledakan impuls ketika berespon terhadap kejadian yang bermakna. Penting untuk menyimpan informasi, tapi tidak aktif selama tidur. Jadi ibarat storage-nya disebutkan tidak aktif selama tidur. Jadi bisa dipahami mengapa kadang-kadang kita rasanya bermimpi tapi nggak jelas mimpinya apa. Karena memang storage untuk penyimpanan itu tidak aktif gitu ya selama kita tidur. Berikutnya adalah akson forebrain basal mengarah pada talamus dan korteks cerebral. Meningkatkan arousal, kaitkan juga proses belajar dan atensi. Berikut adalah hipotalamus melepaskan histamin untuk menstimulasi arousal atau keterbangkitan. Nah, itu struktur yang terkait dengan peran keterjagaan atau arousal. Nah, sekarang kita masuk kepada abnormalitas tidur atau gangguan-gangguan apa saja yang terkait dengan gangguan tidur ya, banyak sekali. Satu adalah insomnia. Insomnia ini juga sering ya dialami
baik individu yang secara kondisi fisik itu sehat, itu memungkinkan mengalami insomnia. Insomnia yaitu sulit untuk masuk ke fase tidur atau mempertahankan tidur dalam rentang waktu yang cukup. Insomnia ini juga bisa terjadi dia sudah tidur tapi kok nggak segar ketika bangun. Nah, ini indikasi bahwa bisa jadi terganggu insomnia namanya. Terjadi dalam kurun waktu 1 bulan. Kita udah bisa menganggap orang ini mengalami insomnia. Penyebabnya apa? Bisa banyak. Bisa disebabkan oleh aspek psikologis, misalnya banyak pekerjaan ya, jadinya tidurnya harus larut malam, masih dalam kondisi yang tidak rileks, tegang gitu. Dia harus tidur tapi akhirnya jadi nggak bisa tidur, khawatir, itu bisa. Tapi bisa juga faktor eksternal seperti kebisingan, kemudian juga faktor terang. Makanya kalau tidur sebaiknya dimatikan lampunya. Ada juga pengaruh obat-obatan, penyakit yang klinis ya, bisa juga medis, atau gangguan seperti depresi, anxiety bisa menyebabkan insomnia. Bisa diatasi dengan tranquilizer yang kita kenal biasanya diistilahkan dengan obat tidur gitu ya. Namun ya tentu punya ada efek karena dia terkelompok kepada golongan yang bisa berakibat kepada adiksi, ketergantungan. Kemudian yang kedua adalah sleep apnea, ya, gangguan tidur terkait pernafasan, ditandai dengan episode berulang henti nafas yang menyebabkan terjadinya hipoksia. Jadi terbangun tengah malam, ada kaitannya dengan pernafasan, kemudian bisa jadi berkali-kali, walaupun memang pada saat serangan itu mungkin nggak sampai 1 menit, tapi berkali-kali gitu ya. Ini biasanya terjadi pada orang-orang obesitas. Kalau di gendernya ternyata lebih banyak pada laki-laki, atau juga pada orang atau individu usia lanjut terjadi gagal nafas ya pada saat tidur. Pasien sering mengeluh adanya rasa tidak enak di dada pada malam hari, rasa tercekik, dan juga bisa ada faktor kecemasan. Nah, ini memang harus dicermati apakah memang ada gangguan ventilasi. Nah, itu dulu yang harus ditangani. Kemudian yang berikutnya adalah narkolepsi. Ini diistilahkan juga hipersomnia. Kalau tadi insomnia, susah tidur, nah kalau gangguan yang ini mudah tidur ya, jadi ada serangan kantuk bisa secara tiba-tiba atau perlahan ya, yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Terjadinya sekitar 10-15 menit. Kapan itu? Misalnya aktivitas ketika sedang berbicara, tiba-tiba serangan kantuk tertidur 10-15 menit. Kemudian ketika makan ya, atau ketika menyetir. Nah, ini cukup berbahaya kalau terjadi ketika menyetir ya, berbahaya kan. Kemudian adanya simptom katapleksi, kehilangan kekuatan otot ya, tiba-tiba seperti lemas, ada sleep paralysis, tidak mampu bergerak. Kemudian ada pengalaman seperti sedang bermimpi. Nah, itu beberapa simptom yang muncul. Bagaimana penanganannya? Ya biasanya diberikan obat-obatan, Siler dan Ritalin. Nah, sekelompok obat ini jelas punya efek samping, efek adiktif. Jadi tentu saja harus di bawah resep dokter ya, supaya sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Yang berikut periodic limb movement disorder. Ini adalah gerakan berulang, involuntary, tidak sengaja dari kaki dan lengan setiap 20-30 detik. Jadi setelah 20-30 detik berulang, kebayang ya, terganggu ya orang-orang yang mengalami gangguan ini. Jadi bisa mengakibatkan memang orang ini jadinya terbangun. Biasanya terjadi pada usia tengah baya dan usia lanjut. Bisa juga diobati dengan tranquilizer, tapi bisa berakibat menyebabkan kantuk, efek sampingnya ya. Kemudian ini abnormalitas yang lainnya. Ada yang disebut sebagai REM behavior disorder, bergerak penuh semangat selama REM, seperti memerankan aktivitas orang yang sedang bermimpi. Kemudian kerusakan terjadi di area pons dan midbrain. Ini kan pusat terkait dengan keterjagaannya. Pada orang ini terganggu, area tersebut bahkan rusak. Ada juga night terror, nightmare atau night terror, yaitu biasa pada anak-anak terjadi pada fase non-REM, sama nightmare dan night terror itu berbeda. Jadi selama non-REM itu lebih night terror, tapi kalau nightmare terjadi selama REM, agak berbeda. Ada juga sleep talking dan sleepwalking. Ini juga beberapa kasus ditemukan juga pada anak-anak usia 2-5 tahun. Biasanya terjadi pada awal fase tidur, tahap 3 dan 4. Demikian materi kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.